أعوذ بالله من شرور من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahmanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan takrib atau matan kuliah takrib. Terakhir sampai di bab zakat, kemudian kita sekarang sampai di zakat dan perak. Qala al-musannif rahimahullah wa tayyaba sarahu wa ja'ala al-jannata maswahu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqalan wa fihi rub'ul ushr wa huwa nisfu mithqal wa fi ma zada bihisabih. Ya. Faslun bab baru wa nisabu adh-dhahabi 20 mithqalan. Dan nisab dari emas itu adalah 20 mithqal. Ya, mithqal itu sama dengan dinar. Ya. Wa fihi rub'ul ushru, dan di dalam 20 dinar atau 20 mithqal tadi itu ada rub'ul ushr. Ya. Rub'ul ushr itu adalah seperempat dari 10. Ya. Seperempat dari 10 itu berarti seperempat dari 1/10 berarti 2,5%. Ya. 2,5%. Jadi rub'ul ushr itu adalah seperempat dari al-ushr, dari 1/10. Berarti 1/10 dibagi 4 berarti 2,5%. Ya. Wa huwa nisfu mithqal. Dia itu adalah nisfu mithqal, setengah mithqal. Ya, jadi kalau seandainya dinar, ya, itu adalah 4 gram misalnya. Nanti ada perbedaan pendapatnya. Sebenarnya dinar itu berapa gram? Ada yang mengatakan 4,25, ada yang mengatakan 4,4 misalnya. Ya. Nah, tetapi misalnya kita anggaplah misalnya dinar itu adalah 4 gram. Berarti nisab dari emas itu adalah 20 dinar. 20 kali 4 berarti adalah 80 gram. Ya, misalnya seperti itu. Itu ini ya, permisalan. Nah, wa fihi rub'ul ushru, di setiap 80 gram tadi itu ada ada 1/4 dari 1/10, berarti ada 2,5%. Wa huwa nisfu mithqal, dan dia adalah setengah dinar. Kalau sedinarnya 4 berarti setengah dinar berarti 2 gram. 2 gram berarti ya. Jadi setiap 80 gram itu 2 gram. Kalau seandainya dinar tadi itu 4,4 berarti lebih banyak nanti jadinya. Jadi 80-nya lebih banyak. Tapi kalau 4,25 seperti yang ditetapkan oleh Syekh Al-Qardawi berarti ya tinggal dikalikan. Ya, menjadi 85 gram misalnya. Kalau seandainya hitungannya adalah 8,25, maka tinggal dihitung. Ya, jadi wa huwa nisfu mithqal. Maka dia adalah setengah mithqal, yaitu setengah dinar. Seandainya dinarnya 4 gram, maka hitungannya adalah 2 gram. Ya, kalau seandainya 1 dinar itu adalah 4,25, ya berarti tinggal dibagi. Ya, wa huwa nisfu mithqal fi ma zada bihisabihi wa fi ma zada bihisabihi. Dan apa yang lebih dari itu, maka itu juga dihitung. Ya. Maksudnya di sini adalah berbeda dengan nisabnya hewan. Ya. Nisabnya misalnya nisabnya kambing. Ya. Misalnya nisabnya kambing. Berapa nisab kambing? Pertama adalah 40. Ya, baru mengeluarkan 1.
Kemudian langsung ke 121. Langsung ke 121. Itu ada 2 kambing. Nah, dari 40 sampai mi'atun atau mi'atun wa ihda wa isrin. Nah, 121 tadi. Itu kan ada jeda tuh. Ada antara 41 sampai 120. Nah, itu dengan jarak seperti itu tuh tidak ada zakat. Maksudnya tidak ada apa? Tidak ada zakat yang dibagi atau yang di apa namanya? Yang dihitung gitu ya. Kan tetapi kalau emas dan perak maka tidak ada. Tinggal semuanya ada. Misalnya dia punya emas 90 ya berarti 90 dikurangi 2,5%. Seperti itu ya. Berbeda dengan hewan. Makanya disebutkan di sini ya fi mazada bihisabihi, karena kalau seandainya hewan itu tidak seperti ini kaidahnya. Bukan fi mazada bihisabihi, enggak, tapi ada jeda dan juga ada nisab yang setelahnya. Tapi kalau emas maka atau perak nanti setelah ini atau dzahab wal fiddah dalam bahasa Arabnya, maka setelah nisab maka semuanya dihitung nanti. Jadi tidak ada jedanya atau tidak ada seperti hewannya. Gitu ya. Kita baca di catatan kaki nomor 3 dulu ah. Ya. Jadi tadi ya perkataan musannif rahimahullah ya, setelah beliau mengatakan famazada fabi hisabihi ya, maka dalilnya adalah li khabari Abi Daud rahimahullah wa ghairuhu an Ali radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alaika syai'un yakni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul fa fihi nisfu dinar faman zada fa bi hisabi dzalika ya. Kemudian dalilnya adalah dari Abu Daud radhiyallahu taala anhu ya rahimahullah taala wa ghairuhu dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, beliau mengatakan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa laka wa laisa alaika syai'un yakni fi dzahab, dan tidaklah atasmu itu sesuatu, maksudnya zakat, tidaklah ada bagimu itu zakat, artinya adalah fil dzahab dalam emas ya, hatta yakuna laka isruna dinaron, sampai kamu memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka isruna dinar, kalau kamu sudah memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihal haul, dengan syarat dia harus haul, yaitu harus ada selama 1 tahun ya, fa fiha nisfu dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar seperti yang disebutkan di matan tadi ya. Ya, nisfu misqal. Kemudian famazada fa bihisabi dzalika. Adapun yang lebih dari itu maka dihitung juga. Ya. Kemudian Al-Syalbuqa mengatakan wa dinaru huwal misqal, dan dinar itu adalah ya misqal tadi. Wa yusawil an nisfu lirah Inggrisiyah wa ziyadah qalilah. Ya. Dan sekarang itu seperti setengah lirah. Ya. Inggrisiyah, lirah Inggrisiyah itu saya juga nggak tahu ini lirah Inggrisiyah ini takaran apa? Ya. Wa ziyadah qalilah. Ya. Dan tambahan sedikitnya. Jadi kalau digramkan ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, 1 dinar itu adalah 4,25 atau 4,40 sekian. Ya, 4,40 sekian. Yaitu tergantung pendapatnya. Ada yang berpendapat 4,45 ya, 4,45. Jadi 4,45. Baik. Ada yang berpendapat 4,45, ada juga yang berpendapat 4,25. Ya. Itu kalau dengan gram maka jelasnya lebih jelas. Ya, adapun lira Indonesia itu memang ada apa namanya? Ada istilah sendiri. Ya. Tentang takaran
emas tadi waziyadah qalilah kata selbuka dan ada tambahan sedikit gitu ya. Baik. Mungkin kalau antum ada yang tahu apa itu lirah Indonesia, mungkin antum boleh chat ya. Lirah Indonesia itu juga seperti dinar tapi Inggris yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan adalah Inggris. Baik, kita lanjutkan ke atas lagi, ke matan lagi. Kemudian wa nisabul wariki mi'atu darahim. Ya, dan nisabnya warik ya, wa nisabul wariki mi'ata darahim. Dan nisabnya perak itu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Wa fihi rub'ul usyru. Dan di dalam 200 dirham itu ada 2,5% tadi ya, 1/4 dari 1/10. Wa huwa khamsatu darahim. Dan dia adalah 5 dirham. Kemudian fama zada wa fi ma zada fa bihisabihi atau wa fi ma zada bihisabihi. Adapun yang setelah itu maka dihitung seperti tadi, seperti Mas tadi, maka dihitung juga gitu ya. Jadi minimal seseorang itu mengeluarkan zakat perak, dia harus memiliki 200 dirham. Sedangkan 1 dirham itu adalah 2,925 gram perak atau 3, sekian ya. Ada yang mengatakan 3,11, ada yang mengatakan 2,95. Ya. Jadi itu adalah dirham. Itu adalah dirham. Ya. Jadi kalau seandainya kita lihat ya, kalau seandainya kita lihat nisabul wariki mi'ata darahim. Ya, nisab dari perak itu adalah 200 dirham. Sedangkan 1 dirham, misalnya kita anggap bahwasanya 1 dirham itu 3 gram misalnya ya. 3 gram perak. Ya, berarti kalau 200 dirham berarti 200 kali 3. 200 kali 3 berarti 600 gram. Ya, 600 gram wa fihi rub'ul usru, maka di situ ada 2,5%. Wa huwa khamsatu darahim, maka dia adalah 5 dirham. 5 dirham berarti kalau 5 kali 3 berarti 15 dirham. 15 gram, 15 gram perak. Ya, 15 gram perak. Ya, coba kita coba hitung pakai kalkulator ya. Misalnya 3 misalnya. 3 gram ya, kita ngambil yang tengah-tengah lalu sedikitnya juga tidak terlalu banyak. Jadi 200 dikalikan mi'ata darahim dikalikan 3 gram sama dengan 600 gram perak. Kemudian 600 gram perak ini dikurangi zakat khamsatu darahim. Ya, khamsah darahim berarti ya 15 tadi ya. 15 gram. Atau kita coba dibagi 2,5%. Ya, afwan. Gimana langsung aja wa khamsatu darahim. 5 dirham. Ya, 5 dirham berarti 15. Nah, 15 dikalikan 1 gram perak itu sekarang yang perak murni di Antam kalau nggak salah itu harganya sekitar 13 ribuan atau 13.500 atau 14.000 lah taruh misalnya. Dikalikan 14.000 ya sama dengan dikeluarkan 210.000. Nah, berarti nisabnya berapa? Nisabnya adalah 600 dikalikan 3 terus habis itu dikali 14.000. Ya, sekitar 25 juta. Berarti kita bisa bandingkan ya. Kalau nisabnya emas tadi itu adalah 85 gram. Ya, kalau 4,25. Kemudian harga emasnya per gramnya itu adalah 1 juta misalnya. Atau sekarang 900 yen. Misalnya berkembang 1 juta, 85 juta. Nah, untuk menjadikan untuk mengeluarkan zakat emas atau nisab emas itu dia harus memiliki nilai ya. Nah, maksudnya atau emas yang senilai atau emas yang
beratnya itu 85 gram. Kalau kita nilai gitu ya. Kalau kita nilai, nilainya adalah 80 sekian juta. 80 sekian juta. Tapi kalau perak itu hanya nisabnya kalau kita nilai sekarang itu hanya 25 juta. Berarti jauh, ya, jauh sekali. Baik, kita bahas dulu. Nanti baru kita kita mungkin kalau ada sedikit luang waktu nanti kita bahas uang itu akan dikiaskan ke dinar atau dirham gitu ya. Uang kita. Ya, apakah dia ke dinar atau ke dirham. Oke, sedikit saya bacakan di kitab Kifayah. Ya. Imam Al-Hisni mengatakan, sebentar. Ya, Imam Al-Hisni mengatakan bahwasanya zakatul dzahab wal fiddah sabitun bil kitabi was sunnati wal ijma'il ummah. Jadi zakat emas dan perak ini adalah sabit, sudah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan mereka orang-orang yang menyimpan, ya, menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, wala yunfiquna fi sabilillah, tidak menginfakannya di jalan Allah, maksudnya mengeluarkan zakatnya, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar mereka dengan azab yang pedih. Ya, dan yang dimaksud dalam ayat ini yaknizuna dzahaba walladzina yaknizuna dzahaba, yaitu kanz itu adalah yang dimaksud di sini adalah malam tu'adda zakatuhu. Jadi yang dimaksud menimbun atau menyimpan tadi itu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min sahibi dzahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha, ya, fatuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapa saja, belum selesai hadisnya. Kalau di dalam kitab sudah sebenarnya ada lagi lanjutnya, tapi di dalam kitab selesai ya. Al-hadis beliau mengatakan seperti itu. Ya, kita terjemahkan sesuai kitab Kifayah saja. Ya, jadi ma min sahibi dzahabin wala fiddah, tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak atau pemilik dari emas atau perak, wala yuaddi minha haqqaha, dan tidak mengeluarkan hak, illa kana yaumul qiyamah, kecuali atau melainkan nanti pada hari kiamat sufihat atau sufihatnya lahu safaih, akan disepuh, ya, lempengan dari api neraka, safaih min nar fa'uhmi 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan lempengan tadi itu di neraka jahanam, fatuqwa biha jabhatuhu, kemudian disetrikalah dahinya, wa jambuhu, sisi badannya, maksudnya sisi rusuk, ya, sisi kanan sisi kiri, wa dhahru, dan punggungnya, kullama barudat u'idat lahu, dan ketika sudah dingin maka diulang lagi seperti itu. Ya, kemudian hadis lengkapnya adalah kullama barudat u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ya rosabilahu, dia melihat tempat kembalinya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ya, ini ancaman yang berat, ya. Ini siksa kubur ini. Ya. Ya, subhanallahu minan fa'umi 'alaiha finali. Di sini disebutkan tadi ya, faya rosabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ya, kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ya. Jadi ada
ancaman yang beratnya bagi orang yang menyimpan emas dan perak. Nah, di sini ijma'nya adalah emas dan perak. Ya. Emas dan perak itu ijma'. Ya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia mengingkari ijma'. Apa yang diijma'kan oleh kaum muslimin. Nah, kalau dia mengingkari zakat secara prinsipnya, maksudnya tidak ada zakat dalam Islam, kafir. Karena tetapi kalau dia mengingkari juz'iyahnya atau bagian-bagian rincian-rinciannya, misalnya seorang itu mengingkari bahwasanya zakat uang itu seperti zakat emas. Uang itu tidak seperti emas, maka tidak ada zakatnya. Misalnya seperti itu, dia mengingkari zakat uang, tidak mengeluarkan zakat uang, itu beda hukumnya. Tidak kafir. Ya, karena itu sudah bukan bab pokoknya, maksudnya itu turunan dari bab zakat. Ya, jadi seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan di sini wal al hadis wa haqquha zakatuha. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkan haknya itu maksudnya zakatnya. Wa amma nisabuha fa kullama dzakara syekh fil hadis fi riqati rubul usyri war riqatu al fiddatu wal dhahab. Ya, jadi nisabnya sudah disebutkan tadi oleh penulis ya. Jadi beliau mengatakan ar-riqah di sini maksudnya adalah fiddah wa dhahab. Kemudian wa yustaratu an yamlikan nisaba haulan kamilan. Syarat yang kedua, syarat pertama adalah nisab ya. Wa yustaratu an yamlikan nisab, dan disyaratkan dia harus memiliki nisab tadi dengan jangka waktu haulan kamilan. Ini berarti syarat yang kedua yaitu satu haul, yaitu setahun. Ya, jadi kepemilikan dia terhadap nisab tadi itu selama 1 tahun, gitu ya. Wa an yakuna adh-dhahab wal fiddatu khalisaini. Ya. Dan emas dan peraknya itu adalah emas murni. Ya. Fala zakata fil makshushi minha hatta yablughal khalis min adh-dhahabi 20 mithqala. Ya, maka tidak ada zakat bagi emas atau perak yang dicampur. Ya. Keduanya sampai campuran yang murni itu, yaitu emas dan perak murninya itu sampai nisab. Ini misalnya emas dan perak itu dicampur akhirnya jadi berat, gitu ya. Maka campurannya misalnya misalnya yang tidak ada zakatnya, maka seperti itu yang dihitung adalah yang murni. Ya, yang dihitung adalah yang murni saja. Kalau seandainya campurannya banyak berarti ya yang campurannya itu tidak masuk dalam zakat. Misalnya kalau dikeluarkan emas berarti tidak masuk dalam zakat emas. Kalau perak ya tidak masuk dalam nisab perak. Wa minal fiddati mi'atai dirham. Ya. Dan di fiddah atau di perak itu 200 dirham. Wa hina idin fatajibu wa yukhriju minal khalisi. Maka kalau sudah 200 dirham, maka dia wajib kemudian dikeluarkan dari yang murni. Kalau akhraja minal makhsusi fasyartu an yablughal khalis minha qadral wajibi. Kalau seandainya dia mengeluarkan yang bercampur tadi, maka harus dihitung murninya berapa. Kalau murninya sudah sampai nisab, nah itu sudah wajib zakat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, walau malah kami atai dirham maksyusha fala zakah. Kalau seandainya dia memiliki 200 dirham yang bercampur dengan logam yang lainnya, maka tidak ada zakat. Nah, maka dia harus murni ya, murni perak. Fa idza balagha qadran an yakuna al-khalisu qadran nisab wajabat. Kalau seandainya dia punya 200 misalnya 300 ya, 300 dirham bukan 300 gram bukan 300 dirham ya 300 afwan ya 300 dirham ya misalnya dengan timbangan yang seperti sudah kita hitung tadi setiap dirham itu 3 gram misalnya ya maka kalau seandainya peraknya tadi masih bercampur maka dia menghitungnya hanya yang murni saja. Ya, kalau murni itu mencapai 200 dirham tadi, ya, maka dia wajib zakat. Kalau 300 misalnya campurannya adalah 100, kemudian 200 itu murni, nah maka wajib itu sudah wajib.
Kemudian wamil fidri mi'ati dirhamin aitin sudah tadi fasyartu an yablughal khalis minha qadra wajib. Walau akhraja khamsatan makhsusah an mi'ati dirham khalisah lam yujzihu. Kalau seandainya dia mengeluarkan 5 gram yang bercampur dengan logam yang lainnya dari 200 dirham yang murni, maka tidak boleh. Ya, maka mengeluarkannya juga harus yang murni. Walau malaka mi'atai dirham maksyusah fala zakah fa idza balagat qadran kana al-khalisu qaran nisab bin wajibat fa idza akhraja minha fa yajibu an yakuna al-mukhraju fihi min al-khalisi qadra rub'il ushri. Ini sudah seperti yang kita terangkan tadi ya. Kalau seandainya bercampur maka tidak ada zakat. Kalau seandainya yang murni itu sudah mencapai nisab, ya, walaupun dia memiliki kepemilikannya peraknya itu campuran misalnya. Tapi kalau dihitung murninya sudah mencapai nisab maka ada zakatnya jadinya. Kemudian tadi perkataan musannif fi mazada bihisabi ini diterangkan oleh Imam Al-Isni juga. Wa fi mazada bihisabi, beliau mengatakan walau qalla, walaupun sedikit. Maksudnya walaupun cuman tambahannya itu sedikit, misalnya tadi kan nisabnya 200 dirham, misalnya 201 dirham. Ya maka terhitung itu 1 dirham itu. Maka dihitung 2,5%-nya dari 201 walaupun cuma 1 dirham. Walau qalla. Bi khilafi zaid ala nisabi fil mawasi, berbeda dengan nisab yang lebih pada binatang tadi. Kalau seandainya kambing ya 41 sampai 120 tadi. Ya. Beda seperti itu. Haitsu kana al-auqas afwan, karena sesungguhnya al-auqas itu adalah kelebihan, yaitu 41 sampai 120 itu waqs namanya. Itu adalah afwan, yaitu diampuni, ya. Diampuni. Ai alal ansibatil mawashi fi 25 fil ibil, misalnya dalam unta itu 25 ila sit wa 30, ya, sampai 63. Ufiya amma bainahuma wa kadal ghanam wal baqar. Maka diampunilah angka tadi, begitu pula dalam hitungan kambing dan juga sapi. Ya, maka tidak dikatakan kalau seandainya ditambah lebihkan 1 terus habis itu wajibnya dibagi, ya, misalnya kerepotan nanti ya, misalnya tambah 41 terus habis itu akhirnya kan jadi 1/40 gitu. Jadi 1/40 dari apa? Dari kambing misalnya. 1/40 dari kambing ngeluarinnya gimana? Akhirnya kalau seandainya seperti itu, maka di situ ada doror, yaitu ada madorot, yaitu ada musyarakah yang tidak muayyan, ya. Jadi misalnya tidak dikeluarkan, maka ada 1/40 kambing ya harus dikeluarkan, tapi dia tersebar di 40 kambing. Jadi repot jadinya. Ya, maka beliau mengatakan di sini wal farqu, kata Imam Lisni, dororul musyarakah fil mawasi, karena ada doror musyarakah. Kalau seandainya kita tetapkan, jadi repot ngeluarinnya gimana? Nggak bisa belah kan? Ya, karena ada dororul musyarakah di situ di dalam kambing, maka tidak bisa. Ya, dia memang ada jedanya, ada jaraknya atau ada aukosnya tadi itu. Wahuna la musyarakata wallahu alam. Adapun di dalam emas dan perak maka tidak ada. Ya, maka tinggal ditimbang saja. Bisa dipotong dan masih ada nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian qala, kita lanjutkan di matanya sedikit ke bawah. Ya. Wala tajibu fil hulil mubahi zakatun. Maka tidak ada kewajiban zakat pada huli al-mubah, perhiasan yang mubah. Mubah itu dipakainya halal, zakat. Ya. Ya, tidak ada zakat bagi perhiasan yang dipakainya halal. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 2. Digeser ke bawah sedikit. Ya, di khabaril Baihaqi, karena hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zakata fil huliyyi. Ya, tidak ada zakat di dalam al-huli. Ya. Wal mubah, yang dimaksud mubah di sini ka khatimi fiddati lirrajuli aw siwar min dhahabin wa nahwihi lil mar'ati. Ya, maka yang dimaksud mubah itu seperti cincin perak dari yang dipakai laki-laki atau cincin emas yang dipakai perempuan. Nah, dari pendapat ini maka
Imam Abu Syuja itu menguatkan bahwasanya pada perhiasan yang tidak disimpan, ya, maksudnya yang dipakai atau yang dipakainya itu mubah, bukan haram, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Kita baca keterangan dari Imam Al-Hisni di dalam Kifayah. Hal tajibu zakatu fi huliyil mubahi fihi qaulan. Apakah wajib zakat di dalam perhiasan yang mubah tadi? Jadi seseorang pakai perhiasan, nah perhiasannya itu apakah sebelum dikeluarkan zakatnya, pertanyaannya apakah dia itu boleh memakai itu, perempuan pakai emas boleh, laki-laki pakai perak boleh. Nah, maka apakah ada zakatnya yang dipakai tadi itu? Maka di situ ada dua pendapat. Yang pertama adalah tajib fi zakat. Wajib juga zakat di situ. Li'anna mar'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadi ibnatiha masakatani. Ya. Ghalidhatani min dhahab. Ya. Tetap ada zakatnya. Kenapa? Karena ada riwayat bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tangan anak perempuannya itu ada masakatannya. Al-masakah, dua masakah. Masakatan itu dua masakah. Masakah itu apa? Itu adalah siwar yattakhidu minal quruni ghaliban wal haditsu yadullu ala annahu yattakhidu aidan minal dhahabi. Jadi dua gelang. Kalau masakah itu sebenarnya gelang yang terbuat dari tanduk biasanya, tanduk hewan ya. Tanduk hewan. Tapi kalau tanduk hewan enggak ada zakatnya. Tapi di sini yang dimaksud adalah seperti itu tapi dari apa? Dari emas juga gitu. Ya. Jadi masakatan ghalidhatan. Dua gelang seperti gelang tanduk tadi tapi dari emas terus dia tebal gitu ya. Min zahab dari emas. Ya. Kemudian faqala kemudian Nabi mengatakan pada dia, "Atu tina zakata hadhihi, apakah kamu mengeluarkan zakat dari gelangmu ini?" Faqalat la, dia mengatakan tidak. Ya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillahu bihima yaumal qiyamati siwaraini min nar. Apakah kamu senang nanti ketika hari kiamat Allah akan memakaikan atau menggelangkan dengan kedua gelang pada hari kiamat dari gelang neraka. Kemudian perempuan tadi fakhala'athuma wa alqathuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalathuma lillahi wa rasuli. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Nah, kemudian perempuan tadi atau anaknya atau ibunya, ya ini di sini disebutkannya fakhala'athuma, ini dhamirnya kepada si perempuan ya. Jadi anak yang dipakai tadi itu dilepas tangannya, wa alqathuma, kemudian gelangnya dilepaskan dan dilempar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si ibu tadi mengatakan humalillahi wa rasuli. Ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, ini dalil bahwasanya walaupun dipakai, walaupun perhiasan itu huli mubah, ya maksudnya perhiasan yang dijadikan perhiasan ya, dan itu mubah, boleh dipakai, sah untuk dipakai, dan memang niatnya untuk dia pakai sendiri misalnya, maka seperti itu hukumnya tetap ada zakatnya sesuai dengan hadis ini. Nah, ini pendapat yang kedua, al-qaulu tsani huwal azhar, yang paling tepat atau yang paling jelas atau yang paling rajih itu adalah pendapat kedua, walladzi jazama bihi syekh, yang dikuatkan oleh syekh di sini yaitu Imam Abu Syuja, annahu la tajib, bahwasanya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai tadi. Di annahu mu'addun listi'malin mubah, karena sesungguhnya dia itu dipersiapkan untuk digunakan dalam hal yang mubah, maksudnya boleh digunakan. Fa'ashbahal awamila minal ibili wal baqar. Ya. Maka seperti al-awamil minal ibili wal baqar, seperti al-awamil minal ibili wal baqar. Jadi dari onta dan juga sapi-sapi itu ada yang digunakan untuk bekerja. Nah, kalau sapi dan onta yang dipakai untuk bekerja, maka itu tidak ada zakatnya. Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta bisnadin sahih lahu Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhum, kepada
sahih ya, dinisbatkan kepada Ibnu Umar dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhum. Wa kanat Aisyah radhiyallahu taala anha tahalla banati ukhtiha aitaman fi hijriha fala tukhrij minha zakah. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha itu memberikan kepada anak saudarinya yang yatim ya, itu diberikan huli, yaitu perhiasan tadi, dipakaikan perhiasan ketika di rumahnya, di kamarnya, maksudnya di rumahnya, fala takhruju minha zakah, maka beliau tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, kemudian terus bagaimana jawaban dengan hadis yang pertama tadi? Wa ujiba 'anil hadisil awal. Maka jawaban dari hadis awal bi annal huli kana fi awalil islami muharraman 'ala nisa. Hadis yang pertama tadi, hadis riwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih bahwasanya perempuan tadi melempar gelangnya tadi itu ya. Jawabannya adalah bahwasanya perhiasan emas itu di awal Islam diharamkan bagi perempuan. Ini yang mengatakan adalah Qadhi Abu Thayyib. Wa qad naqalahu al-Baihaqi wa dan dinukil oleh Imam Baihaqi dan seterusnya. Dan juga dijawab dengan jawaban bahwasanya Nabi SAW itu tidak menghukumi secara umum atau secara mutlak bahwasanya semua perhiasan itu mengandung zakat. Tidak, sebenarnya Nabi tidak mengatakan demikian. Ini kata jawaban yang kedua ya. Innama hakama ala fardin khasin minhu wa huwa qauluhu hadza. Ya. Sesungguhnya Nabi SAW itu hanya menghukumi gelang yang dia pakai tadi, yang dipakai si anak perempuan sama ibunya tadi, yang bersama dengan ibunya. Hada, dengan lafadz hada, yaitu ini. Apakah kamu mengeluarkan ya, ini, yaitu emas ini, atu'tina zakat hadhihi, atau atu'tina zakat hada, apakah kamu mengeluarkan zakat ini, yaitu gelang yang dipakai. Ya, bukan seluruh gelang. Ya. Li'anau kana fihi saraf. Kenapa kok di Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk gelang tadi? Karena ada ini karena ada sifat saraf, yaitu berlebih-lebihan di situ. Apa buktinya? Buktinya dikatakan di sini masakatan ghalidhatan. Jadi masakah itu adalah gelang yang tebal, ditambahkan keterangan ghalidhatan, yaitu tebal gitu ya. Fanahnu nusallim anna ma fi saraf yuhram lubsuhu. Ya, maka kita menerima bahwasanya sesuatu yang ada sifat berlebih-lebihannya itu haram untuk dipakaikan, gitu ya. Haram untuk lubsuhu. Berarti kalau haram dipakai berarti ada zakatnya. Seperti kaidah yang di depan tadi ya. Jadi kalau huli yang mubah lubsuhu berarti tidak ada zakatnya, tapi kalau haram lubsuhu berarti ada zakatnya. Wa tajibu fi zakat, tentunya ada zakatnya. Wa fi hadzal hadis faidah. Maka dalam hadis ini juga ada faedah, wa yaqulu ashabinal ini adalah kaidah dari para usulin, enggak perlu kita baca ya, nanti keterangannya lebih panjang lagi. Yang jelas bahwasanya ada dua pendapat, dan Imam Al sini menguatkan pendapatnya Imam Abu Syuja yang mengatakan bahwasanya tidak ada zakatnya bagi perhiasan yang dipakainya itu mubah, seperti yang di keterangan tadi ya. Wa qawluhu fi hulil mubah ihtaraza 'anil muharrami. Ya, maka kalau dikatakan perhiasan yang mubah dipakai atau boleh dipakai, maka dikeluarkan dari yang muharram. Maka sesungguhnya wajib zakat bil ijma, dengan ijma para ulama bahwasanya perhiasan yang harusnya tidak boleh dipakai terus dipakai atau terus disimpan saja misalnya, tapi dia pengen memakainya dengan cara yang haram, misalnya emas bagi laki-laki, maka ada zakatnya di situ dengan ijma kaum muslimin. Qala Nawawi, berkata yang demikian itu Imam Nawawi rahimahullah. Fa min dzalika ma huwa muharram li'ainihi. Ya. Ada yang di sebagian emas itu memang dia haram li'ainihi, maksudnya memang dalam pembuatannya itu dibuat enggak boleh, dibuat itu saja enggak boleh. Yaitu seperti apa? Seperti membuat bejana dari emas, kemudian sendok-sendok dari emas, kemudian dan yang lainnya, celak dari emas misalnya. Wa nahwi dzalika min adz-dzahabi wal fiddati ala ma marra min fil awani, sebagaimana yang sudah kita lewati dalam bab awani ya.
bab ina atau bab bejana. Kita nggak boleh pakai apa? Bejana dari emas dan perak. Karena muharraman bil qasdi, atau dia itu haram dengan qasd, dengan niatnya. Ya, misal au qasadatil mar'atu bihuli rijal, atau misalnya seorang perempuan pengen berhias dengan perhiasannya laki-laki. Ya, seperti itu, maka misalnya seorang laki-laki nyimpen emas untuk dipakai padahal dia nggak boleh untuk memakai emas misalnya. Maka di situ qasdunya adalah muharram walaupun belum dia pakai. Walaupun disimpan ya. Qasdunya atau niatnya adalah muharram. Makanya seperti itu ada zakatnya. Ya, walau ittakhadha huliyan wa qasduhu kanzuhu faqat fal madhhabul ladzi qata'a bihil jumhur wajib zakatu fihi. Ya, kalau seandainya, nah ini mungkin ada yang tanya, bagaimana kalau seandainya beli emas tapi emasnya bukan emas batangan, ya emas perhiasan. Nah, tapi bukan niat untuk dipakai, ya bukan untuk dia dipakai istri misalnya, tapi untuk disimpan saja. Apakah di situ juga ada zakatnya? Maka kata beliau, fal madhabu alladzi qata'a bil jumhur, yang disepakati oleh jumhur, ya, atau yang ditegaskan oleh jumhur fuqaha Syafi'iyah, ya, dalam mazhab Syafi'i adalah wajib zakatu fihi, maka wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Wallahu alam bishawab. Baik, mungkin sampai sini hal min soal ada yang ditanyakan. Setelah ini kita masuk ke bab nisabuz zar. Ya, nisab dari tanaman dan buah. Buah di sini maksudnya adalah korma. Ya. Hal min soal? Oh ya, tadi sedikit saya singgung ya. Apakah lebih kuat mengkiaskan emas itu uang, misalnya rupiah atau yang lainnya itu dengan emas atau dengan perak? Maka ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan kaidahnya adalah ahadzulil fuqara, jadi mana yang lebih bermanfaat untuk orang fakir. Nah, kalau seandainya emas nisabnya tinggi, perak nisabnya rendah 25 juta sudah harus keluarkan zakat 2,5%, maka itu tentunya lebih bermanfaat untuk fuqara. Ya, maka itu diambil. Yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwasanya zakat itu berasal dari ghani, ya, dari orang kaya. Apakah orang yang punya nisab perak dikatakan kaya? Maka itu masih dipertanyakan, masih diperselisihkan. Tapi kalau dia punya nisab emas, tentu dikatakan kaya zaman sekarang. Maksudnya dia cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya dalam 1 tahun, itu maksudnya. Ya, berarti kalau seandainya 1 tahun kan 12 bulan. Ya, 12 bulan dia memiliki 85 juta misalnya ya sekitar 5 juta lebih, ya lebih dari 5 juta per bulan, ya sudah cukup ya. Tapi kalau emas, kalau perak 25 juta dibagi 12, ya belum dikatakan ghani atau belum dikatakan cukup, ya. Maka apa namanya, dikuatkanlah emas yang lebih kuat, ya, itu pertama, karena kan zakat itu tuh khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi diambil dari orang kayanya kemudian dikembalikan pada orang fakirnya. Pemilik nisab perak belum tentu disebut kaya, ya, karena sedikit, apalagi di kondisi tertentu. Intinya emas itu lebih disepakati bahwasanya pemiliknya itu mampu gitu. Ya. Tapi perak itu lebih disepakati bahwasanya perak itu minimal mengeluarkan zakat. Maksudnya gini, maksudnya orang yang berpendapat minimal 85 gram. Ya, ketika dia mengeluarkan minimal tadi lah nisab emas tadi ya itu sekitar 85 juta. Kalau dia mengeluarkan di 25 juta, apakah tidak boleh gitu kan? Maka tentunya kalau lebih sedikit ya tentunya dia harusnya lebih boleh lagi karena lebih bermanfaat bagi fuqara. Ya. Jadi perdebatannya adalah pada poin yang pertama adalah apa namanya, bahwasanya mana yang disebut orang yang kaya tadi itu, ya, bahwasanya orang yang
memiliki nisab emas atau nisab perak. Kemudian yang kedua adalah kaidah ahadul lil fuqara tadi, mana yang lebih berhak untuk orang fakir, karena sesungguhnya harta zakat dia itu kan miliknya orang fakir, dikembalikan kepada fuqaranya. Nah, jadi karena itu sebenarnya miliknya orang fakir dikembalikan lagi kepada fuqara tadi itu. Maka mana yang lebih berhak, mana yang lebih baik dipilih, maka mana yang lebih bermanfaat bagi mereka. Kemudian poin ketiga adalah khilafnya pada nilai. Ya. Jadi bahwasanya nilai emas itu tetap dan nilai perak itu berubah-berubah. Maka yang lebih diambil adalah yang lebih tetap nilainya. Ya. Dari dulu emas ya segitu-segitu, tapi kalau perak nyusut, sangat banyak penyusutannya. Ya. Tapi kalau emas dari dulu segitu, maka yang lebih tidak fluktuatif atau lebih stabil emas, maka diambillah nisab emas. Kira-kira seperti itu ya perdebatannya. Adapun kalau kita prakteknya, maka kita sebenarnya secara umum boleh kita mengkiaskan dengan perak atau dengan emas karena tidak muta'ayyin di sini. Yang jelas bahwasanya keduanya itu adalah nisab yang dikiaskan untuk nisab uangnya. Nisab yang dikiaskan untuk nisab uang yaitu nisab emas atau nisab perak. Wallahu alam. Misalnya terjadi emas harganya lebih murah daripada perak, perak naik, ya, naik drastis misalnya. Maka yang diambil yang mana? Nah, ini kembali kepada 3 poin tadi. Kepada 3 poin tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya. Enggak ada yang tanyakan insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.